Diceritakan, Baginda Raja kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut merupakan ulama yang sangat alim. Jangankan rakyat biasa, Baginda Raja sendiri sangat menghormati dan memuliakan ulama alim itu. Sehingga kedatangannya ke istana disambut hangat dan penuh sukacita. Saya sungguh tidak menyangka Tuan Syekh berkenan datang ke sini, ucap Baginda Raja meluapkan kebahagiaannya. Ulama alim itu kemudian dijamu berbagai macam hidangan yang istimewa. Sementara di tempat lain, Abu Nawas terlihat tampak gelisah. Pasalnya ia baru saja kehilangan keledai miliknya. Ia sudah mencari ke sana kemari dan juga bertanya kepada orang-orang. Akan tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Di tengah-tengah kegelisahan mencari keledainya yang hilang, tiba-tiba sang istri datang menghampirinya. "Wahai suamiku, bukankah hari ini kau ada janji dengan Paduka Raja?" tanya sang istri. "Oh iya, saya hampir lupa. Tapi bagaimana keledainya? Belum ketemu juga," sahut Abu Nawas. "Sudah, jangan pikirkan dulu keledaimu. Lebih baik sekarang kau temui Paduka Raja, daripada nanti kau malah dapat hukuman," timbal sang istri. Abu Nawas pun terpaksa tidak meneruskan pencariannya dan memutuskan untuk pergi ke istana. Sesampainya di sana, ia melihat Baginda Raja tengah duduk bersama tamu istimewa. Mengetahui tamunya adalah ulama yang alim, terbesit di benak Abu Nawas akan sebuah ide konyol. Ia pun segera menghampiri mereka berdua dan membentak ulama alim itu. "Hai Syekh, kau telah mencuri keledaiku." Mendengar tuduhan Abu Nawas tersebut, ulama alim itu terkejut bukan main. "Maaf Abu, tapi saya sungguh tidak tahu apa-apa," jawab sang ulama dengan santun. "Sudahlah, kau jangan berpura-pura," bentak Abu Nawas kembali. Tak terima melihat perlakuan kasar Abu Nawas, Baginda Raja segera menghardiknya. "Hai Abu Nawas, kau sadar apa yang kau lakukan? Tidak tahukah kamu siapa dia Abu Nawas?" Abu Nawas membalas, "Maaf Paduka, saya tahu dia ulama alim, tapi ini adalah urusanku dengan dia. Saya minta Paduka jangan ikut campur." Mendengar hal itu, Baginda Raja seketika emosi. Ia pun menyuruh beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Akan tetapi niatnya tersebut dicegah oleh sang ulama. "Janganlah engkau menjadi raja yang zalim, yang mudah menghukum rakyatnya," tutur ulama alim itu. Karena takdim dengan sang ulama, Baginda Raja pun mengurungkan niatnya. "Baiklah Tuan Abu, apa buktinya kalau saya mencuri keledai milik Tuan?" tanya sang ulama. "Aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu yang mencuri keledaiku," balas Abu Nawas. Ulama alim itu bingung akan kejadian yang menimpanya. Bagaimana tidak bingung? Ia dituduh telah melakukan sesuatu yang bahkan ia sendiri tak sempat kepikiran untuk melakukannya. Sang ulama lantas menengadahkan tangannya seraya berdoa. "Ya Allah, bebaskanlah aku dari fitnah dan kembalikanlah keledai orang ini," pinta sang ulama dalam doanya. Selepas ia memanjatkan doa, tiba-tiba datanglah seorang menteri istana menghampiri Abu Nawas. Abu Nawas, barusan aku dari rumahmu. Ternyata kamu ada di sini," kata sang menteri. "Memangnya ada apa Tuan Menteri?" tanya Abu Nawas. "Tadi waktu aku mau berangkat kemari, aku melihat ada keledai masuk pekaranganku. Setelah saya amati, sepertinya itu keledai milikmu Abu Nawas. Lalu aku membawa keledai itu ke rumahmu. Ternyata kamu malah ada di sini," timbal sang menteri. "Jadi keledainya sudah ada di rumahku?" tanya Abu Nawas. "Iya, sudah aku serahkan kepada istrimu," jawab sang menteri. Abu Nawas pun merasa bahagia dan mengucapkan rasa syukur. "Kau dengar sendiri kan Abu Nawas, bukan dia pelakunya. Jadi orang itu jangan suka fitnah," hardik Baginda Raja.
"Saya sudah tahu kok Paduka kalau dia bukan pelakunya," sahut Abu Nawas. Baginda Raja heran dengan pengakuan Abu Nawas ini. "Kalau kau tahu, kenapa kau fitnah dia? Bahkan sampai berkata kasar kepadanya?" tanya Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, seharian ini saya sudah putus asa mencari keledaiku yang hilang. Dan saya sudah tahu dia tak mungkin mencuri keledai milikku. Hanya saja aku ingin ada orang yang bertakwa yang berdoa agar keledaiku ditemukan. Karena aku tak mampu berdoa sendiri. Aku bukan orang bertakwa di hadapan Allah. Sekarang keinginanku telah tercapai dan keledaiku telah kembali berkat doa dari orang bertakwa seperti dirinya," jelas Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kelakuan Abu Nawas yang sangat konyol ini.